Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 291. Chapter 291 Awal dari Kebesaran. Untuk meningkatkan potensi Abyssal Blade, si Feng bermaksud mengumpulkan 10 senjata Fine Gold level 15 untuk dijadikan sebagai pengorbanan. Makanya, dia sengaja menyimpan Abyssal Blade di level 10 selama ini. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak lagi memiliki kelonggaran untuk melakukannya. Abyssal Blade mulai memancarkan kabut gelap, yang segera menyerang senjata pengorbanan yang telah disiapkan si Feng. Dalam 3 detik, bahkan Demon Bane yang sangat keras, pedang satu tangan dengan peringkat Dark Gold, telah berubah menjadi kabut gelap dan diserap oleh Abyssal Blade. Setelah Abyssal Blade selesai melahap senjata korban, senjata itu tidak lagi sepenuhnya gelap gulita. Tanda Dewa Emas muncul di bilah pedang, memancarkan cahaya keemasan samar. Sementara itu, seluruh bilahnya juga menjadi abu-abu keperakan. Ketika si Feng dengan santai mengacungkan Abyssal Blade, menebasnya di udara, perasaan yang dia rasakan seperti sedang memotong selembar kertas transparan. Tajam, si Feng memandang Abyssal Blade di tangannya, keheranan memenuhi matanya. Jika dia menggabungkan ketajaman seperti itu dengan skill pasif basic destructive power, bahkan tanpa Ice Blue Devil Flame, dia masih bisa dengan mudah menghancurkan senjata dan equipment dengan peringkat Mysterious Iron. Item dengan peringkat Secret Silver juga akan bertahan hanya beberapa saat lebih lama. Abyssal Blade pedang satu tangan, senjata ajaib. Attack power 211. Semua atribut 25. Kecepatan serangan 8. Abaikan level 8. Serangan memiliki 35% kemungkinan menyebabkan 200% kerusakan. 10% kemungkinan menyebabkan 300% kerusakan. 20% kemungkinan menimbulkan Doom Curse, mengurangi semua atribut sebesar 40% selama 30 detik. Jika pengguna termasuk dalam kelas yang berhubungan dengan pendekar pedang, semua tingkat keterampilan 3. Tingkatkan poin kemampuan gratis yang diterima untuk setiap peningkatan level sebanyak 2 poin. Level peralatan 15, dapat ditingkatkan. Melahap 10 senjata misterius besi level 20 dan 1 senjata rahasia perak level 20 untuk meningkatkan ke level 20. Dapat dikembangkan, tidak diketahui. Skill tambahan 1, Phantom Kill. Secara instan membuat doppelganger. Anda dapat mengontrol doppelganger ini. Doppelganger akan memiliki 55% atribut tubuh asli dan semua keterampilan. Pada saat yang sama, doppelganger dan tubuh aslinya dapat ditukar. Durasi, 40 detik. Cooldown, 5 menit. Skill tambahan 2, Abyssal Beam. Mengikat musuh dan mencegah gerakan, mengurangi pertahanan hingga 100%. Durasi, 3 detik. Cooldown, 1 menit. Skill tambahan 3, 9 Naga Slash. Secara instan menciptakan 9 hantu Abyssal Blade untuk digunakan pengguna, setiap pedang hantu mampu memberikan kerusakan hingga 30%. Durasi, 30 detik. Cooldown, 5 menit. Keterampilan tambahan 4, Tarian Kekerasan Gelap. 45% dari total kerusakan yang ditangani target menyebar di area berbentuk kerucut menuju target dalam jarak 12 yard. Durasi, 30 detik. Cooldown, 1 menit. Abyssal Blade secara pribadi dibuat oleh Master Smith Ulysses menggunakan taring Raja Naga Hitam sebagai material. Itu adalah salah satu dari 36 pedang terkenal, dan berada di peringkat ke-31. Namun, pedang ini telah dikutuk oleh Raja Naga Hitam. Selain memberikan kekuatan yang sangat besar kepada pengguna, akan ada serangan balik setiap periode waktu. Namun, setelah direnovasi oleh Jack menggunakan kristal bintang, kekuatan serangan balik telah sangat berkurang. Jika pengguna tidak dapat menahan serangan balik, pengguna akan menerima kutukan Raja Naga Hitam, secara permanen mengurangi semua atribut sebesar 50%. Tidak dapat dijatuhkan. Tidak dapat diperdagangkan. Seperti yang diharapkan dari senjata keterampilan jiwa. Meskipun hanya 10 senjata misterius besi dan 1 senjata emas gelap yang digunakan sebagai pengorbanannya, kekuatan serangan barunya bahkan lebih tinggi daripada senjata emas gelap dengan level yang sama. Kekuatan serangan ini sudah bisa menyaingi pedang 2 tangan peringkat Dark Gold. Si Feng tersenyum puas. Tingkat 15 Dark Gold Demon Bane hanya memiliki 183 attack power. Sementara itu,
Abyssal Blade memiliki 211 attack power, itu jauh lebih kuat dari Demon Bane. Belum lagi, atribut dan skill lain dari Abyssal Blade juga mendapatkan peningkatan yang signifikan dari peningkatan kali ini. Sayangnya, Abyssal Blade masih jauh dari tandingan. Purgatoris Shadow, pedang satu tangan level 20 Dark Gold. Purgatoris Shadow pedang satu tangan, peringkat Dark Gold. Level 20 dapat ditingkatkan 2 kali. Attack Power 273. Kekuatan 30, Agility 25, Endurance 22. Kecepatan serangan 2. Serangan memiliki 20% kemungkinan menyebabkan 300% kerusakan. 10% peluang untuk mengurangi kerusakan yang ditangani oleh target sebesar 20%. Efek tidak dapat ditumpuk. Keterampilan tambahan. Purgatory Power, saat diaktifkan, meningkatkan attack speed sebesar 100% dan damage yang diterima sebesar 30% selama 15 detik. Cooldown, 2 menit. Namun, ini tidak bisa dihindari. Senjata dan peralatan level 20 pada dasarnya lebih kuat daripada level 15. Di level 20, pemain dapat mengambil promosi untuk menjadi kelas tier 1. Oleh karena itu, senjata dan peralatan level 20 semuanya akan jauh lebih kuat. Meskipun kekuatan serangan telah meningkat pesat, itu tidak akan cukup untuk membawaku melalui percobaan ke-6. Si Feng tahu bahwa kekuatan tempur seorang pemain tidak bisa hanya diukur melalui kekuatan serangan mereka sendiri. Peningkatan kekuatan serangan hanya berarti bahwa kerusakan yang diberikan pemain akan lebih tinggi dari sebelumnya. Sedangkan combat power merupakan perpaduan dari berbagai faktor lain seperti strength, agility, endurance, dan basic attributes lainnya. Tingkat keterampilan juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. Bahkan jika si Feng melipat gandakan kekuatan serangannya saat ini sebanyak 3 hingga 4 kali, health powernya masih akan puluhan kali lebih rendah dari monster di percobaan ke-6. Jika dia tidak bisa menghindari serangan monster itu, dia masih akan kehilangan nyawanya setelah menerima beberapa serangan. Jadi, peningkatan kekuatan serangan tidak akan memberikan peningkatan yang terlalu besar pada kekuatan tempurnya secara keseluruhan. Seorang pemain seperti ember kayu yang digunakan untuk menampung air. 1. Seberapa kuat mereka tidak bergantung pada kekuatan mereka tetapi pada kelemahan mereka. Si Feng memanggil antarmuka sistem. Karena Ucarus telah membuka perbendaharaan sistem pertukaran kuil Dewa Perang untuk si Feng, dia sekarang dapat langsung menukar poin meritnya melalui sistem. Si Feng segera menggunakan 1500 merit points untuk ditukar dengan senjata Dark Gold level 20. Dia kemudian mengeluarkan 10 senjata misterius besi level 20 dari tasnya. Ada banyak senjata besi misterius yang disimpan di dalam gudang persekutuan. Selain itu, selama beberapa hari terakhir, sementara si Feng, Aquaros, dan Fire Dance terperangkap di dalam Forgotten Lands, Blackie dan yang lainnya terus sibuk merampok level 20, 5 man party Dungeons untuk naik level dan mendapatkan material dan equipment. Mereka sedang membuat persiapan untuk menantang Dungeon besar level 20, 10 orang. Selama proses ini, mereka telah memperoleh banyak senjata dan peralatan peringkat besi misterius level 20. Saat ini, Zerowin memiliki senjata dan peralatan level 20 paling banyak dari semua guild di White River City. Dengan pasokan yang begitu besar, si Feng telah menyisihkan beberapa senjata dan peralatan peringkat besi misterius level 20 dengan kinerja terlemah untuk digunakan di masa depan. Namun, dia tidak pernah berpikir dia akan menggunakannya dengan baik secepat ini. Setelah itu, si Feng memilih untuk meningkatkan Abyssal Blade sekali lagi. Di domain dewa, level 20 dianggap sebagai ambang batas yang besar. Sama seperti saat Abyssal Blade naik ke level 10, itu akan menerima peningkatan besar ketika ditingkatkan ke level 20. Sekarang, apakah si Feng dapat menyelesaikan percobaan berikutnya atau tidak hanya akan bergantung pada kinerja Abyssal level 20. Pedang. Proses melahap kali ini jelas berbeda dengan saat Abyssal Blade ditingkatkan ke level 15. Setelah melahap persembahan, Abyssal Blade meletus dan mengeluarkan auman naga. Langit dan bumi bergetar menghadapi auman yang dahsyat ini. Segera setelah itu, Abyssal Blade melepaskan diri dari genggaman si Feng dan melayang di udara. Ledakan. Abyssal Blade meledak, berubah menjadi tornado hitam. Lingkungan menjadi sunyi senyap seolah-olah dengan napas tertahan. Saat tornado hitam menghilang, sosok raksasa muncul di tempatnya. Sosok ini tidak lain adalah hantu Raja Naga Hitam yang pernah dilihat si Feng sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan pertama kali si Feng melihatnya, hantu yang muncul kali ini jauh lebih jelas.
Apalagi, aura destruktif yang dipancarkannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ketika dia dihadapkan dengan Feng Hao dulu puncak di tahta abadi, si Feng tidak begitu takut. Tentu saja, perbedaan ini juga disebabkan oleh fakta bahwa tembakan besar itu sengaja menekan aura mereka. Pada saat ini, hantu Raja Naga Hitam, yang tingginya beberapa ratus meter, benar-benar menoleh untuk melihat si Feng dan mengungkapkan seringai seperti manusia. Segera setelah itu, hantu itu menghilang dan berubah kembali menjadi Abyssal Blade. Saat pedang itu mendarat, pedangnya menusuk jauh ke dalam bumi di depan si Feng, dengan hanya gagangnya yang tersisa di atas tanah. Beberapa waktu berlalu sebelum si Feng berangsur-angsur pulih dari pingsannya. Dia kemudian perlahan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan Abyssal Blade. Penampilan Abyssal Blade telah sangat berubah setelah ditingkatkan. Seluruh pedang sekarang berwarna abu-abu keperakan, dan itu memancarkan aura kematian hitam yang samar. Gambar naga hitam juga bisa terlihat memudar masuk dan keluar dari bilah pedang. Sementara itu, gambar naga juga telah diukir dari gagang pedang Abyssal. Ada rantai hitam kecil yang melilit gagangnya juga, sepertinya bertindak sebagai segel untuk naga itu. Apakah saya baru saja melakukan sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan? Si Feng bertanya-tanya, tertawa getir saat dia melihat patung naga yang terlihat seperti aslinya. Semuanya berjalan lancar seperti yang dikatakan Faust, karakter legendaris yang si Feng temui di lembah Sungai Star. Senjata ajaib adalah pedang bermata dua. Saat seseorang membiarkan senjata keterampilan jiwa tumbuh dalam kekuatan, kutukan yang terkandung di dalamnya juga akan tumbuh lebih kuat. Sementara itu, pengguna cepat atau lambat akan dimangsa oleh kekuatan senjata keterampilan jiwa. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 292. Chapter 292 Kaisar Hitam. Kekuatan luar biasa datang dari kemauan yang luar biasa. Ini adalah satu-satunya nasihat yang diberikan Faust kepada si Feng. Setelah si Feng menggenggam Abyssal Blade, yang telah mengalami perubahan besar dalam penampilannya, dia bisa sepenuhnya merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam pedang itu sendiri. Sepertinya pedang itu hidup. Si Feng bahkan bisa merasakan denyut nadi ketika dia mencengkeram gagang pedang Abyssal. Rasanya seolah-olah Raja Naga Hitam sedang mengaum di dalam Abyssal Blade dan kemungkinan akan menerobos segelnya pada waktu tertentu. Atribut yang sangat kuat. Ketika si Feng memeriksa atribut pedang Abyssal, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengaguminya. Abyssal Blade jelas merupakan senjata terbaik di bawah peringkat epik yang pernah dilihat si Feng. Bahkan Blazing Meteor, yang dibuat oleh Seliora yang jenius, bukanlah tandingannya. Saat ini, berdasarkan atribut Abyssal Blade, tidak berlebihan untuk memberi label pada pedang itu sebagai item pseudo luar biasa. Asalkan dia bisa terus meningkatkannya, itu akan mencapai standar peringkat epik tidak lama kemudian. Abyssal Blade pedang satu tangan, senjata ajaib. Attack Power 302. Semua atribut 30. Kecepatan serangan 10. Abaikan level 10. Serangan memiliki 40% kemungkinan menyebabkan 200% kerusakan. 15% kemungkinan menyebabkan 300% kerusakan. 20% kemungkinan menimbulkan Doom Curse, mengurangi semua atribut sebesar 40% selama 30 detik. Jika pengguna termasuk dalam kelas yang berhubungan dengan pendekar pedang, semua tingkat keterampilan 3. Tingkatkan poin kemampuan gratis yang diterima untuk setiap peningkatan level sebanyak 2 poin. Peralatan level 20 dapat ditingkatkan. Menelan 10 senjata rahasia perak tingkat 25 dan 1 senjata emas halus tingkat 25 untuk meningkatkan ke tingkat 25. Dapat dikembangkan tidak diketahui. Skill tambahan 1, Phantom Kill. Secara instan membuat doppelganger. Anda dapat mengontrol doppelganger ini. Doppelganger akan memiliki 70% atribut tubuh asli dan semua keterampilan. Pada saat yang sama, doppelganger dan tubuh aslinya dapat ditukar. Durasi, 40 detik. Cooldown, 5 menit. Skill tambahan 2, Abyssal Beam. Mengikat musuh dan mencegah gerakan, mengurangi pertahanan hingga 100%. Durasi, 4 detik. Cooldown, 1 menit. Skill tambahan 3, 9 Naga Slash. Secara instan menciptakan 12 hantu Abyssal Blade untuk digunakan pengguna, setiap pedang hantu mampu memberikan kerusakan hingga 40%. Durasi, 30 detik. Cooldown, 5 menit. Keterampilan tambahan 4, Tarian Kekerasan Gelap. 50% dari total kerusakan yang ditangani target menyebar di area berbentuk kerucut menuju target dalam jarak 12 yard. Durasi, 30 detik.
Cooldown, 1 menit. Warisan mendalam tambahan, Kaisar Hitam. Saat diaktifkan, setiap serangan kritis akan mengakumulasi 1 lapisan Death Aura. Setiap lapisan aura kematian dapat digunakan untuk meningkatkan semua atribut pengguna sebesar 2% dan kecepatan serangan dan kecepatan gerakan sebesar 1% selama 10 detik, atau digunakan untuk mengurangi cooldown suatu keterampilan sebanyak 3 detik. Maksimal 30 lapis Death Aura. Durasi, 10 menit. Cooldown, 18 jam. Abyssal Blade secara pribadi dibuat oleh Master Smith Ulysses menggunakan taring Raja Naga Hitam sebagai material. Itu adalah salah satu dari 36 pedang terkenal, dan berada di peringkat ke-31. Namun, pedang ini telah dikutuk oleh Raja Naga Hitam. Selain memberikan kekuatan yang sangat besar kepada pengguna, akan ada serangan balik setiap periode waktu. Namun, setelah direnovasi oleh Jack menggunakan kristal bintang, kekuatan serangan balik telah sangat berkurang. Jika pengguna tidak dapat menahan serangan balik, pengguna akan menerima kutukan Raja Naga Hitam, secara permanen mengurangi semua atribut sebesar 50%. Tidak dapat dijatuhkan. Tidak dapat diperdagangkan. Seperti yang diharapkan dari senjata keterampilan jiwa. Benar-benar tidak mengecewakan. Bahkan senjata epik jarang memiliki warisan mendalam yang menyertainya. Sekarang, bahkan sebelum mencapai standar senjata epik, senjata itu sudah memiliki warisan mendalam. Si Feng menarik napas lega setelah membaca dengan cermat pengenalan Kaisar Hitam. Dengan itu, dia seharusnya tidak memiliki masalah menghadapi persidangan ke-6. Warisan mendalam jarang terlihat selama tahap awal Domain God. Mereka baru mulai dikenal secara luas selama tahap tengah permainan. Warisan dan keterampilan berbeda. Di Domain God, keterampilan yang diberikan untuk setiap kelas dibuat untuk mengakomodasi banyak pemain, jadi tidak ada rasa individualitas bagi mereka. Dengan kata lain, alih-alih keterampilan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pemain, pemain diminta untuk menyesuaikan diri dengan keterampilan yang telah dibuat sebelumnya, terlepas dari kesesuaian keterampilan tersebut. Sementara itu, warisan dapat digunakan oleh pemain untuk membuat metode unik mereka sendiri dalam menyerang, memungkinkan lebih banyak kebebasan dalam gaya bertarung mereka. Itu juga bisa lebih meningkatkan kekuatan tempur pemain. Warisan paling dasar dalam domain dewa akan meningkatkan keterampilan pemain, seperti meningkatkan kerusakan keterampilan atau mengubah efek keterampilan tersebut untuk memungkinkan gaya bertarung yang lebih fleksibel. Adapun warisan yang lebih maju, tidak hanya akan mengubah keterampilan pemain, mereka juga dapat meningkatkan atribut pemain. Sementara itu, warisan Kaisar Hitam jelas termasuk dalam kategori ini. Jika orang lain melihat atribut pada Abyssal Blade, rahang mereka pasti akan jatuh ke tanah karena shock. Beberapa bahkan akan menyimpan pikiran untuk memilikinya sendiri. Organisasi seperti Underworld, yang terus mengumpulkan semua jenis item yang kuat, pasti tidak akan ragu untuk menggunakan cara yang tidak bermoral untuk memiliki Abyssal Blade. Dalam masyarakat saat ini, permainan virtual telah menjadi salah satu bentuk hiburan utama dunia. Munculnya domain dewa semakin memperkuat posisi game realitas virtual dalam kehidupan manusia. Saat ini, rata-rata orang akan menghabiskan hampir setengah dari hari mereka tinggal di dalam Domain God. Itu juga karena alasan inilah semua pemain ingin menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih terhormat di Domain God. Bagaimanapun, kehidupan di Domain God sama seperti bagian lain dari kehidupan mereka sendiri. Namun, tidak seperti kehidupan mereka di dunia nyata, kehidupan mereka di dunia virtual jauh lebih murni dan sederhana. Umumnya, mereka hanya membutuhkan senjata, perlengkapan, dan pengaruh yang bagus di dalam game. Di usia saat ini, pengejaran pemain terhadap barang-barang virtual tidak kurang dari pengejaran wanita akan barang-barang mewah. Bagaimanapun, di mata pemain rata-rata, senjata dan peralatan adalah representasi kekuatan. Senjata dan peralatan yang tampak cantik yang memungkinkan seseorang memiliki hasil kerusakan yang luar biasa semuanya membuat iri pemain rata-rata. Senjata dan perlengkapan tingkat tinggi adalah simbol kekuatan di domain dewa, dan pemain yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya. Itu juga alasan mengapa banyak pemain bersedia menghabiskan ratusan dan ribuan, dan terkadang bahkan puluhan ribu kredit untuk membeli barang-barang kuat ini. Beberapa pemuda kaya yang terlahir dengan sendok emas bahkan menghabiskan beberapa juta tanpa berkedip hanya untuk mendapatkan item yang kuat. Orang-orang ini rela melakukan sejauh itu karena, dengan senjata dan peralatan yang kuat, mereka bisa merasakan kesenangan menjadi lebih tinggi dari yang lain. Dalam kasus senjata ajaib seperti pedang Abyssal, itu tidak mungkin untuk dijual dengan harga astronomi beberapa puluh juta. Si Feng ingat bahwa 1 tahun setelah peluncuran resmi domain dewa di masa lalu,
item legendaris telah muncul di lelang dunia, yang diadakan di dunia nyata. Saat itu, item legendaris telah terjual seharga 60 juta kredits. Harganya benar-benar mengejutkan seluruh dunia. Namun, tak lama setelah pelelangan, orang yang menjual item legendaris segera menyesali keputusan itu. Hanya ada sejumlah item legendaris di seluruh domain lore, dan masing-masing dari mereka dianggap sebagai senjata strategis oleh persekutuan. Hanya dengan memiliki satu, pemain dapat dengan mudah melewati promosi kelas tier 4 atau bahkan tier 5. Sementara itu, nilai Feng Hao Douluo tier 5 bisa mencapai hingga puluhan miliar kredit. Alasannya adalah, ketika sebuah guild melahirkan Feng Hao Douluo tier 5, guild tersebut akan memiliki kemampuan untuk menaklukkan 2 atau 3 kota tambahan yang masing-masing dapat menampung populasi beberapa juta orang. Tentu saja, Abyssal Blade masih belum mampu menyaingi senjata legendaris saat ini, itu bahkan belum pada level senjata epik. Namun, itulah yang paling dibutuhkan si Feng saat ini. Untuk si Feng, beberapa ratus poin dari atribut tambahan tidak menguntungkan keterampilan yang kuat. Dan warisan Kaisar Hitam kebetulan sesuai dengan kebutuhan. Si Feng telah mempelajari banyak keterampilan yang kuat. Namun, semuanya memiliki kelemahan fatal yang sama, semuanya memiliki daya ledak, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki daya tahan. Mungkin kelemahan ini tidak akan menjadi masalah ketika skill ini digunakan di dalam Dungeon atau melawan pemain dengan equipment yang buruk. Bagaimanapun, ketika melawan pemain dengan peralatan yang buruk, si Feng bahkan tidak perlu menggunakan semua keterampilan di gudang senjatanya untuk menghabisinya. Dia bisa membanjiri mereka dengan atribut superior, dan bahkan teknik tidak diperlukan. Sementara itu, saat berada di dalam Dungeons, dia akan memiliki EMS untuk menahan monster di garis depan, penyembuh untuk menyembuhkannya dari belakang, dan banyak pemain lain untuk mendukungnya. Dia hanya perlu bertahan dan menunggu cooldown dari skillnya berakhir sebelum memulai serangan berikutnya. Tapi saat bertarung melawan monster atau pemain yang kekuatannya setara dengannya, ledakan kerusakan singkat tidak akan membawanya menuju kemenangan. Tanpa keberlanjutan, dia akan diinjak oleh lawannya setelah ledakan singkatnya. Ambil saja surga mutlak sebagai contoh. Ketika dia menyergap si Feng, setelah serangkaian serangannya dipertahankan oleh si Feng, satu-satunya hal lain yang bisa dilakukan surga mutlak adalah melarikan diri. Kecuali Absolute Heaven memiliki metode untuk memanfaatkan kelemahan lawannya, hanya kematian yang menunggunya. Setelah peningkatan Abyssal Blade, si Feng tenggelam dalam kontemplasi mendalam selama lebih dari 2 jam, memikirkan cara untuk memasukkan warisan Kaisar Hitam ke dalam gaya bertarungnya. Sekarang, dia merasa jauh lebih percaya diri untuk menyelesaikan uji coba ke-6. Kalau begitu, mari kita lihat monster macam apa yang menungguku di percobaan ke-6. Si Feng mengungkapkan senyum tipis. Meregangkan jarinya, dia mengetuk "ya" pada antarmuka sistem dan memulai uji coba berikutnya.